kalau perang itu tidak disertai jihad seperti Nabi Daud, seperti Badar dan sebagainya, wis toh nyawa. Mati utawa urip, yang penting saya akan berjibaku untuk berjihad itu. Ini latar belakangnya harus benar. Kita diserang atau menegakkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadine RA bisa membersamai kembali jamaah kajian manajemen Islam dalam episode hari ini mengenai manajemen jihad. Masih banyak orang muslim bahkan yang sudah belajar agama salah dalam memaknai arti dari jihad ini. Mereka berpikir bahwa jihad itu konotasinya adalah perang, mengangkat senjata di medan peperangan. Padahal tidak demikian. Makna jihad lebih luas daripada apa yang dimaknai seperti itu. Bahkan orang yang tidak beriman pernah menyarankan agar ayat mengenai jihad ini dihapuskan dari ayat suci Al-Quran karena khawatir kalau ayat ini menyebar maka akan terjadi banyak peperangan di muka bumi. Padahal itu tidak benar. Nah, untuk itu kita akan belajar dari guru kita Ustadz Chuli Murtado mengenai manajemen jihad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya yang dirahmati Allah, mari kita syukuri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, derek-derek sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kajian manajemen Islam ini yang bertujuan kita belajar bersama menjadi insan kafah, insan yang holistik, menerima semua tuntunan untuk kita jadikan bertambahnya kemampuan kita di dalam mengelola kehidupan dengan baik, menjadi hasanah dunia, hasanah akhirat. Sebab kadang-kadang sepele, tapi kesulitan bisa datang bertubi-tubi, padahal tidak seharusnya seperti itu. Gara-gara salah memutuskan, gerusak-gerusuh, terlalu percaya sama mantu, akhirnya uang miliaran hilang. Yang semula sukses, akhirnya dia terpaksa masuk penjara, terpaksa digadaikan pabrik. Ini contoh ada di Pati, tapi tidak saya sebutkan orangnya. Nah, ini ada titik salah itu, kehati-hatian. Jadi peh mantu lulusan Amerika enggak selalu. Nah, disinilah ada titik-titik yang penting, dan dalam Islam begitu sempurnanya titik-titik cahaya itu. Dan sumber cahaya adalah Allah, nurun ala nur. Sumber cahaya di masjid itu saya senang itu. Tiap pagi sebelum subuh itu surat An-Nur ya, di mana ada cahaya di atas cahaya itu selalu disetel itu. Kok itu terus itu, sehingga sampai apal kita. Nah, pada tema-tema itu mudah-mudahan rangkaian itu kalau kita bisa datangi, monggo bagi yang berkenan, kita sudah sementara kita rancang untuk tiap Sabtu, cuma pertama dan ketiga itu jam 2, kalau ketiga dan keempat itu jam 4 atau ba'da asar. Jadi seperti itu, monggo dalam pengertian biar begitu banyaknya tuntunan yang masuk menjadi cahaya kita, maka hakikatnya
pikiran dan hati kita itu makin terang benderang. Dari jauh pun bisa melihat bahwa itu salah, itu benar. Nah, inilah yang membuat kita nggak keblusuk-blusuk, nggak keliru-keliru, yang kadang-kadang korbanannya besar sekali. Seperti tadi yang kita ceritakan. Hanya salah memutuskan di tempat itu, jebol kabeh semua yang diusahakan puluhan tahun. Sehingga dia di masa Tuhannya malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Atau sebaliknya, begitu kita pas, delalah itu memancing suatu rezeki Allah yang tidak dinyana-nyana. Nah, itulah di dalam Islam kita jangan sampai melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Nasullaha fa ansahum anfusahum. Cilaka kalau kita melupakan diri kita. Akhirnya usaha karepe dhewe kita melakukan dan sebagainya. Tujuan hidupnya untuk apa? Mbuh lah. Yang penting jualan aja. Padahal kita di dalam Islam sebaiknya kita punya tujuan bahwa kita hidup ini harus hasanah, akhirat harus ahsanah, dan menggapai yang terbaik menjadi ahli surga. Nah, pada manajemen jihad, ya, the power of jihad, ya, ini kalau ditarik kuncinya, maka ini kunci utama untuk menggapai keberhasilan dalam berusaha dalam kehidupan ini. Apa saja, berusaha membina anak, berusaha membina ini, berusaha untuk mengobati ini, berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kita, berusaha untuk apapun. Cuma di dalam ilmu Islam, kata-kata jihad itu mengandung kebenaran. Kalau zalim mengandung suatu kejahatan. Jadi kerangka jihad tidak boleh disertakan dengan ngebom sak nggon-nggon misalnya gitu. Saya sangat tidak sependapat itu. Peh ngebom ning ngono ketoke wani ngono wis pokok itu jihad gitu. Kalau jihad dihubungkan dengan perang fisabilillah, misalkan Badar dan sebagainya, memang wujud puncak jihad itu ada di perang. Kalau perang itu tidak disertai jihad seperti Nabi Daud, seperti Badar dan sebagainya, wis toh nyawa. Mati utawa urip sing penting saya akan berjibaku untuk berjihad itu. Ini latar belakangnya harus benar. Kita diserang atau menegakkan kebenaran. Kalau itu sudah susah sekali, maka Allah memberikan jalan keluar. Salah satu jalan keluarnya itu harus perang itu. Jadi dalam agama Islam memang perang itu bukan tidak boleh atau dilarang. Nah, kalau kita seperti kayak orang Belanda jajah 350 tahun, kita meneng terus ya, tambah hancur kita. Anak-anak kita yang perempuan diperkosa, habis itu di gua nenggone jurang dan sebagainya, kacau semua itu kalau kita nggak mau melawan. Pada waktu Belanda peralihan itu kan, Jepang bom atom nyerah, wah, pengen masuk lagi tuh karena kenaan sebelumnya, ya. Tapi arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh siapa? Bung Tomo itu katanya, yang saya juga nggak tahu persis, itu kuburannya waktu dipindah itu masih utuh itu, katanya gitu ya. Bung Tomo, wes walaupun dia bukan ulama sebegitu, tapi keberaniannya menantang itu begitu. Dalam Islam dimungkinkan, karena Islam itu menyeluruh. Sebab kalau tidak begitu, dijajane wajur mumur itu. Ya, Bani Israel kayak gitu ya zaman waktu itu kan, dijajah terus apa-apa, semua anak laki-laki dari Bani Israel bunuh. Gak ono sing ngelawan.
Sampai Allah dikasih pemicu yaitu Nabi Musa. Karena itu lemah, musuh belayu aja nggak ono sing mati, nggak ada yang terluka karena belayu, tapi musuhnya rojo yang luar biasa Fir'aun itu yang menuhankan dirinya, sak bolo tentara nih mati kabeh. Ini perang satu-satunya yang paling enak itu. Musuh belayu gak ono sing mati, ya toh, nggak ada yang terluka, musuhnya mati kabeh loh, mati kabeh loh, Pak. Nggak ono sing lolos sih, gak ono, nyemplung mati kabeh gitu. Padahal nggak perang tenanan, beda Nabi Muhammad itu perang Badar begitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kata kuncinya, ayo kita jadikan jihad itu milik kita, menjadi jiwa kita. Di setiap saat di dalam perjalanan kita, berusaha apapun, sholat, poso atau apapun, yuk kita sertai jiwa jihad itu, jiwa sungguh-sungguh. Nah, dipek simpel gitu. Nah, sungguh-sungguh ini kalau dulu pernah kita cerita, ya, itu jihad ini ujung tombak gempur permasalahan problematika kehidupan yang sedang kita ingin selesaikan. Nomor satu tuh ujungnya itu jihad. Ilmu kaya apa ae, hebat kaya apa ae nek gak tenanan. Misalkan mau jebol tembok ini ya, cuma dilos-los saja gitu ya. Pak saja misalnya gitu ya. Kapan jebole? Mancetat macet, malak jawalat, dewodeken aja kalau di dalam ilmu pondok itu. Macet wah, koyong gempur tuh, der, akhirnya permasalahan jebol, akhirnya kita berhasil menuju cita-cita kita. Jadi seperti itu. Maka di dalam, karena ini ada konteks manajemen, ilmu mengelola karakter jihad untuk masuk ke dalam diri kita, untuk mengimaninya dengan sungguh-sungguh sebagai upaya sungguh-sungguh yang terbaik, totalitas sepenuh jiwa raga dalam melakukan sesuatu yang baik dan benar. Ingat, tidak dinamakan jihad kalau konteks usahanya itu nyolong, konteks usahanya curang, pengen menang ngelampauin ngalor ngidul misalnya gitu. Itu nggak dikatakan jihad, karena jihad selalu konteksnya dengan fina, dengan kebenaran, jihad fisabilillah sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga tercapai apa yang diharapkan. Nah, kunci tercapai harapan kita, mau berusaha apa, kayak mau membina keluarga, mau membina anak, mau membina apapun, nomor satu di depan yang membuat sukses, umpamanya di list gitu, itu adalah jihad, kesungguhan kita. Jadi kalau ada gagal, koreksi nomor satu itu kesungguhannya bagaimana. Aku sudah sungguh-sungguh, enggak lah, aku pengalaman pada waktu haji itu banyak keliru sana sini, hilang banyak gitu. Oh, kita ini sudah sungguh-sungguh, enggak sungguh-sungguh. Wah, kalau sungguh-sungguh, boyo ada komunikasi, ada tulisan, ada kumpul sana, enggak, dianggap ngerti kabeh, padahal wong tua-tua banyak. Ini pengalaman saya pada waktu haji itu, Cik. Tapi zaman dulu, zaman sekarang mungkin lebih gampang, lebih tertib lagi. Ya, saya jam 2002 ya, 2002 itu hajinya itu. Jadi seperti itu. Nah, karena itu maka pada manajemen jihad, maka mari kita lihat, kita ajak bahwa semuanya harus berawal dengan hati yang diimani. Hati yang putih akan membawa kebaikan-kebaikan pada kita di semua kehidupan kita. Maka mari berhijrah dengan cara mari mencari tambahan-tambahan ilmu untuk itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu waktu yang bagi orang beriman ini waktu sangat penting, yang membedakan
boleh macam-macam dengan tidak boleh macam-macam. Nah, begitu udah mati, tuntunan Allah lah yang sudah menjadi patokan kita. Percaya, setuju atau tidak, gak urusan, karena sudah menjadi hak Allah semuanya. Sedangkan di dunia ini kita diberi rezeki yang banyak berupa pandangan, diberi rezeki yang banyak berupa alam semesta yang mendukung kehidupan kita, tapi kita diberi pilihan oleh Allah. Boleh milih mau kafir atau mau iman. Nek mau kafir sak karep-karepmu ning. Ojo njaluk nikmat dunia, nikmat akhirat. Ojo njaluk hasanah dunia, hasanah akhirat, terutama di akhirat. Karena bandingan akhirat dengan dunia, seperti dunia itu seperti debu, akhirat itu seperti alam semesta ini. Nggak bisa. Seperti satu tetes air dengan segala samudra ditambah lagi. Artinya tanpa batas. Angel ngitungnya. Untuk itulah kita harus beriman kepada Allah dan ujungnya beriman kepada hari akhir. Nah, maka bayi aja bisa bersemangat, kenapa kita tidak kayak gitu ya? Maka yuk berjihad, bersungguh-sungguh, tenanan, sepenuh hati, sepenuh jiwa, serius. Pokoknya gerombolan itulah, totalitas, tanpa putus asa, tanpa malas-malasan, tanpa lelah. Itu konsep jihad tuh ya begitu itu. Puncaknya kalau wujudnya sudah ada konflik yang tidak bisa diselesaikan, kalau perlu perang begitu ya, termasuk tadi Bung Tomo tadi. Lah kalau itu Bung Tomo nggak nyerang ngono, apa nih nggak dijajah lagi, ambek Londo, ambek Inggris, begitu je. Nah, tapi lawan gak ada senjata, buambu runcing, wes, wallahu akbar, sikat wes, wae sing mati tapi akhirnya menang. Maka mari kita pupuk karakter sungguh-sungguh, penuh semangat, totalitas, sepenuh hati, yaitu karakter jihad itu di dalam setiap aktivitas kita, sehingga aktivitas kita menuju sesuai yang kita harapkan. Kalau jadi guru ya muridnya sukses, begitu contohnya. Nah, jadi seperti itu kita bisa, insya Allah yang terbaik, karena Allah memberikan tuntunan kita ini khairah umat, harusnya. Lah kenapa kita tidak? Nah, maka mari kita berjihad fisabilillah, jangan berjihad koyok setan, jenenge duduk jihad. Nggih, setan tuh bersungguh-sungguh tapi tidak dinamakan jihad. Nah, gitu nggih. Nah, maka jihadlah di dunia sampai tembus di akhirat. Maka kalau kita lihat, nah ini kalau sepintas saja ya, ada banyak mengenai ini, tapi paling tidak asalnya dari jahada atau jadun berarti usaha, atau judun yang berarti kekuatan. Nah, jihadun bermakna berjuang sekuat tenaga, berusaha berupaya sungguh-sungguh. Mujahadah itu juga semakna dengan jihad. Cuma orang kan memandang mujahadah itu aktivitas tertentu untuk begini, tapi sebetulnya makna secara umum podo wek jihad, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Ngaten nggih. Nah, kalau kita lihat makna jihad secara umum, kalau dirangkai dari semua yang berlaku, maka kegiatan berjuang melakukan sesuatu apapun itu yang baik dan benar di koridori fisabilillah sesuai dengan tuntunan Islam, apa yang bagaimana perjuangan itu, maka jihad itu dikaitkan dengan ini. Itu kalau direncang itu tambah lagi nggak apa-apa, tapi gerombolan inilah yang kita harus
maknai menjadi sebuah pengertian. Apa itu gerombolan itu? Sungguh-sungguh penuh rasa tanggung jawab, sekuat tenaga, sepenuh hati, penuh serius, totalitas tanpa kenal lelah, pantang menyerah, pantang putus asa, serta mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya. Untuk apa? Di dalam Islam janganlah kita ini berusaha, berkegiatan sehari-hari tanpa tujuan. Misalkan aku kemana, ya wis arepe tuku barang misalnya itu. Aku kemana, oh arepe ngajar dan seterusnya. Oh, aku mau kemana, mau belajar. Aku mau kemana, mau datang KMI, kajian manajemen dan seterusnya. Kenapa? Karena disitulah nilai aktivitas kita menjadi bernilai di mata Allah maupun di mata kita. Agar kita lakukan itu mendapat ridhonya sampai berhasil yang terbaik sesuai yang kita harapkan. Nah, mental jihad itu ada di merah ini. Maka kalau kita lihat selanjutnya, cerminan karakter jihad, kalau bisa kita masukkan ke dalam hati kita, menjadi milik kita. Jihad, bahwa dimanapun kita harus bersungguh-sungguh, dalam acara apapun kita sungguh, apapun bersungguh-sungguh. Nah, jadi ini orang yang memiliki karakter berjuang penuh semangat, pantang menyerah, melakukan segala sesuatu yang baik dan benar, selalu di koridor ini. Dalam Islam tidak dikatakan jihad kalau jalan yang ditempuhnya jalan setan. Mau merampok, mau males, mau ngombe, mau apa, nggak ada. Walaupun dia sungguh-sungguh, kan ada kalau orang balas dendam sungguh-sungguh kan ada loh. Nah kan gitu, itu namanya jihad. Nah hal di atas selalu dilakukan, sudah jadi hobi nah deh. Dimanapun acara apapun, buat acara RT, acara apa, halal bihalal, apapun dia akan bersungguh-sungguh, sekuat tenaga, sepenuh jiwa raga, sepenuh tanggung jawab, tanpa kelangan, putus asa, totalitas, penuh keikhlasan dan kesabaran. Karena jihad ini kalau dilakukan tanpa keikhlasan, tanpa kesabaran, itu tidak akan sampai kepada puncaknya jihad. Sungguh-sungguhnya itu gampang mutung. Begitu dia berhasil, di tengah jalan ada hambatan besar, mutung, putus asa. Kalau ikhlas dan sabar, kekuatan yang akan menjadi istiqomah dia terus menjalankan itu apapun yang terjadi. Kalau dalam perang ya bisa aja kita terbunuh, tapi syahid kalau di dalam keseharian kita sampai betul-betul begitu. Nah, sampai selesai tuntas menggapai yang diharapkan, menghasilkan yang terbaik. Ini rupanya mau sudah di-cut ini, belum apa-apa. Ya monggo dilanjut, silakan. Baiklah, nanti kita akan lanjut kembali pembahasan kita mengenai manajemen jihad. Tapi kita harus jeda dulu pariwara seperti berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh.
Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama dengan kajian manajemen Islam dengan episode kita tentang manajemen jihad. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai makna dan cerminan karakter jihad. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam mengenai dalil-dalil tentang jihad dalam kitab suci. Silakan Ustaz Juli. Maka mari jihad itu ditiru secara universal di dunia ini menjadi karakter. Kalau di dalam manajemen di Amerika itu menggaungkan bahwa semuanya itu berujung kepada take action, atau di dalam ilmunya itu ikhtiar. Di dalam Islam lebih dalam lagi, ikhtiar itu puncaknya adalah jihad. Nah, orang boleh aja sungguh-sungguh bisa berhasil begitu. Tapi kalau tidak di dalam jalannya, berhasilnya hanya di dunia saja, dan itu tidak bisa disebut jihad, hanya sungguh-sungguh begitu. Jadi seperti itu, kan banyak orang berhasil apa gitu ya, apa dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak dirada di jalannya, maka itu tidak bisa disebut jihad. Maka salah satu di ayat Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina, ya, walladzina jahadu, berusaha sungguh-sungguh, fina, di dalam keriduan kami, lanah dianakum, lah, benar-benar dianahum, kami tunjukkan kepada mereka
jalan-jalan kami. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha la, bener-bener ma'al muhsinin, ya, bersama, barengi kekuatan Allah itu bersama orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Jadi ini cahaya. Jadi sapa ae sing sungguh-sungguh, sapa ae lah sing sungguh-sungguh berusaha di dalamnya, berjihad di dalam koridor Allah fisabilillah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan keluar kepada kita. Karena itu seharusnya umat Islam yang paling sukses, karena kekuatan Allah itu unlimited. Hanya orang yang sungguh-sungguh di dalam jalannya lah Allah akan memberikan kekuatannya kepada kita. Kudune ngono. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya kalah sing sungguh-sungguh, walaupun dia hanya urusan dunia, akhirat gak dapat. Tapi kan dia bisa membuktikan kesungguhan dia, bisa berhasil dalam berusaha, dalam apapun. Mau badminton jadi juara dan sebagainya, monggo. Tapi kalau tidak dalam fina, dia enggak ini. Maka kan ada yang namanya di bal-balan itu Muhammad Salah gitu ya, Soleh Salah gitu ya. Anunya itu dia wis pokoknya setiap anu donga, sholat, syukur, duwite akeh, dibuat untuk membangun di kampungnya, sampai perguruan tinggi dia bisa dirikan, masjid. Delalah rezeki ini meluncur terus itu Muhammad Salah, cek dipercaya terus ngerejekeni kasarannya. Kalau dia main itu akeh menangin ngerejekeni kasarannya gitu ya. Nah semacam itu. Nah kalau kita lihat lagi ya di surat At-Taubah, infiru hifafaw wa siqala wajahidu bi amwalihum wa anfusikum fisabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu, ayo agi-agi berangkat. Walaupun tuh ini sangat berhubungan dengan perang saat itu, ya diturunkannya, tetapi ini bisa berlaku di mana saja. Ayo agi-agi yo, take action, ojo males, ojo tiduran. Berangkatlah kamu dengan baik, dengan rasa ringan ataupun berat, tapi tetap berjihadlah dengan hartamu, jiwamu di jalan Allah. Apapun, golek ilmu, golek ini, bina anak, golek rezeki, apapun, ya, termasuk perang, ya. Kalau memang itu memang kita seperti tadi dijajah atau ada alasan memang menuntut perang gitu ya, jalankan. Islam mentok itu. Maka dalam perjalanan sejarah Islam perang itu biasa. Rasulullah sampai protol giginya dan sebagainya di perang Uhud ya biasa. Dan itu menjadi jalan sahidnya, menjadi jalan terangnya antara batil dan benar. Allah hendak menunjukkan sopo sih sing betul-betul berjihad di mata Allah, sopo sing betul-betul dia memang batil, sehingga berlakulah, jatuhlah nilai Allah kepada hamba-hambanya tersebut, untuk konsekuensinya nanti akan dibalas secara setimpal. Nah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini diulang-ulang ini oleh Allah di banyak ayat, jika kamu mengetahui. Artinya kebanyakan menungso nggak paham, padahal itu penting. Akhirnya karena nggak paham, orang nggak beriman, imannya ya pas-pasan di situ, sehingga abot untuk melakukan yang jihad. Maka disinggung di sini, ringan ataupun berat, selakonono kalau itu berjuang. Misalkan ada dulalah suaminya tuh kecelakaan gitu,
Jadi matanya buta apa yuk, tinggal ada istrinya tahu, berjihadlah itu. Walaupun anaknya songo, pernah kejadian itu kan, orangnya suaminya meninggal, dia anaknya sampai songo, ibunya sambil nyambut kayu dan sebagainya, akhirnya kabeh jadi sarjana loh. Itu masuk TV itu ya. Alasannya pokoknya aku niatin untuk pokoknya niatku harus berusaha sungguh-sungguh, mbuh dengan cara apapun, nggak usah malu, mbuh ngiderne peyek, ngiderne opo, mbuh anak erotok gede diomongi dan sebagainya, sehingga dia sekolah begitu jadi kerja kon bantu adik lagi dan sebagainya, jadi kabeh songo ibu, putrane songo loh, padahal suaminya meninggal tabrakan, padahal suaminya itu hanya pegawai rendahan, tukang kebersihan di kabupaten itu di Sumatera kalau nggak salah ya. Nah ini contohnya lagi ya. Kalau di dalam ini langsung ke artinya aja, surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ingat ya, kalau ada kata-kata begini, ini berarti connect sekali iman Allah Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Perang yang paling besar itu versi Allah apa? Versi Rasul apa? Nah, perang yang paling besar setelah perang Badar itu dikatakan waktu itu masih 300 sekian. Jadi sudah koyo luar biasa gitu. Setelah perang musuh ini banyak yang juga meninggal, tapi kita menang. Perang kita akan pulang dari perang yang kecil ke perang yang besar. Perang yang besar itu adalah melawan hawa nafsu. Maka kita simbolkan perang itu adalah sungguh-sungguh melawan kebatilan, melawan setan yang ada dalam diri kita, melawan kejahatan, pokoknya sing welek gitu ya, untuk kita memenangkan yang benar. Maka jangan hobi terhadap perang begitu. Nek ono ini nih ojo asal perang aja gitu, ngebom sakarepe dhewe gitu ya. Nah itu enggak, saya sama sekali enggak setuju gitu ya. Nah di jalan Allah, jadi ada hubungannya antara keimanan Allah Rasul dengan tidak ragu-ragunya dia, totalitas dia, bahkan dengan jiwa dan hartanya mereka ingin berjuang di jalan Allah. Maka disebutkan di dalam yang lagi itu ya, di dalam tempat lain itu, jihad yang paling utama apa ya Rasul? Setelah dia ada kegiatan balang jumrah, habis itu selesai, siapa yang tanya tadi? Jihad yang paling utama adalah mengingatkan raja yang lalim, yang dolim dengan kebenaran. Jadi itu ya, pada saat itu mungkin situasinya ada raja yang dolim seperti itu. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Ngomong begitu, ojo curang misalnya gitu ya, sudah kekurangannya apa, diadal-adal gitu. Kalau misalnya dia korupsi langsung dipanggil KPK dan sebagainya, sehingga orang wedi. Jangankan yang itu ya, kalau ekstrimnya itu seperti tadi tak sebutkan, aku ini Tuhan katanya Fir'aun, meneng kabeh kan sing lawan ya. Aku ini Tuhan dan sekarang memerintahkan semua anak yang lahir dari Bani Israel patenono, meneng kabeh. Jadi melawan orang yang dorim terhadap kebenaran itu tidak mudah, itu perlu keberanian yang luar biasa, karena bisa toh nyawa kan gitu kan. Pada saat istrinya Fir'aun ditanyain, dia kemudian jatuh subhanallah gitu, dia nanya, loh itu kan kamu mau nggak itu mengakui saya Tuhan? Nggak mau, kan Tuhan Allah. Akhirnya dia dicemplung nih kawah gitu. Bagi dia gak urusan, karena jihad sudah tertanam di dalam dirinya, iman sudah tertanam di dalam dirinya. Maka orang yang beriman gak
Kalau jenengan, kenapa di dalam ada 11 surat kalau nggak salah, yang ujung-ujungnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau orang sudah ketanam iman, dia berbuat kebajikan, dia ingin memperbaiki terus, dia minta ampunan mana yang salah, gerombolan itu, ya, maka dia itu hidupnya akan tidak pernah khawatir, tidak pernah rasa takut, tidak pernah dia melakukan hal-hal yang grogi, kasarannya gitu. Mantep aja terus. Nah itulah. Nah kalau kita malah belum nyata, oleh Allah dipertanyakan ini, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Wong kowe iku gurung tenanan, gurung nyoto bagi Allah berjihad di antaramu dan belum nyata jadi orang-orang yang sabar, yang terus-terus gitu. Jihad itu sungguh-sungguh, kalau sungguh-sungguh itu dilakukan konsisten terus sampai berhasil cita-citanya, itulah ilmu sabar. Ada hari ini jihad, besok ditutuk, dicekel KPK, besok gak jihad besok. Jadi bolone sing tadi itu ben aman, gitu kan? Nah, tapi kalau jihad itu merasuk di dalam dada kita, dimanapun kita lakukan ini, itulah konsep sabar. Sabar itu adalah berjuang terus-menerus tanpa kenal lelah sampai berhasil yang dijadikan, atau dia dipanggil oleh Allah. Kalau perang mungkin dia mati gitu loh. Dia jalankan terus, pokoknya aku akan bina terus. Maka pada konsep haji ini ya, yang sudah mau berangkat tapi bukan Pati dulu ya, itu dari daerah sana Temanggung itu. Nah itu banyak sekali cerita itu. Ono sing nabung dodolan bakso bakar gitu ya, nabung bendino, akhirnya dia bisa haji dan sebagainya. Itu kalau nggak dengan mental jihad dan sabar nggak dadi. Makanya hanya sabar, kata-kata itu oleh Allah dikatakan akan diberi pahala tanpa batas. Karena bagaimana dia jihad terus-menerus di semua bidang secara konsisten terus sampai kecapek sampai mati kasarannya gitu, dia terus begitu, Allah akan memberikan jalan-jalan sesuai dengan impian dia, cita-cita dia. Kalau Nabi Sulaiman pengen ini jadi punya kerajaan yang tidak ada lagi yang menyamainya, kalau Rasul bisa membuat umatnya ini bisa betul-betul menjadi umat yang terbaik dan ahli surga. Nah itulah bedanya. Bukan pengen mencari kekerajaan ya, jadi itu. Tapi oleh Allah dikasih itu, ya. Jadi itu. Nah, maka ada lagi ayat lagi. Sungguh-sungguh orang yang beriman ya berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Lah ini salah satu kunci ini. Nah, pengen punya iman, punya kemauan berhijrah itu berubahlah kasarannya bodoh-bodohan itu ya. Hijrah itu berubah ke arah yang lebih baik. Dulu disimbolkan dengan hijrah itu Rasulullah sudah judek sana sini, sudah gini, sudah di kio-kio macam-macam, oleh Allah diberi jalan keluar. Lanahdinahum subulana. Rasul itu sudah sungguh-sungguh di Mekah itu, tapi belum nemu jalan, oleh Allah dikasih jalan hijrah. Setelah hijrah dia di Madinah malah disambut, malah begitu dan sebagainya. Akhirnya menjadi titik balik perkembangan Islam. Untuk itulah semua sahabat sepakat tahun hijrah itu ditandai pada saat hijrah. Nah, jadi itu karena pentingnya nilai hijrah pada saat itu, sehingga bisa membalikkan yang namanya kebenaran menjadi sungguh-sungguh dilakukan dan akhirnya menang, akhirnya jatuhlah yang namanya fathul Makkah, di mana tanpa perang, tanpa ada yang kena pisau dan sebagainya, orang Mekah tunduk total, berbondong-bondong masuk Islam tanpa dipaksa. Hebat itu. Diabadikan dalam surat Idza jaa nasrullah gitu ya. Itu kalau ada pertolongan Allah. Jadi jangan lupa, harus kita sadari Allah itu unlimited kekuasaannya, pancing untuk membantu kita. Nek presiden kan terbatas,
wis gak jadi presiden ya gak kuasa kan gitu kan, dan sebagainya. Bupati gak jadi bupati ya gak kuasa. Tapi Allah kuasa selama-lamanya. Pancinglah dengan apa yang diminta Allah. Padahal Allah itu meminta kita ini, ben kita ini baik dunia hasanah, akhirat hasanah. Bukan Allah yang punya kepentingan, kitalah yang punya kepentingan. Jadi seperti itu. Maka salah satu kunci untuk berjihad kita ini tumbuh, mereka mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita berusaha di jalan yang benar, misalnya saya ke Kediri ngurus waris misalnya gitu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah, lancarkanlah ya Allah niatku apik mau silaturahim gitu loh Pak, sebagian mau kita wakafkan dan sebagainya. Yang dungo ngono kuwi gak ana salahnya, mengharapkan nanti insya Allah kok ndelalah aja lancar, ndelalah gitu loh ya. Oh, siapa ngerti Pak, ada hambatan tuh gampang banget Pak. Morono banding gembes kepleset nenggone tol kanang jos gitu ya, orang seneng nenggone wong muda itu kan begitu kan. Begitu masuk tol gas dipol gitu loh, 150 kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, bisa aja ban bledos bisa guling kan sebagainya kan. Nah, semacam itu. Nah, jadi itulah yang kita lihat. Maka ini misalnya di salah satu hadis ya, Abu Sa'id Khudri tadi sudah kita sampaikan, cinta yang utama adalah yang mengatakan kebenaran di hadapan pengusaha yang zalim, Abu Daud. Ada hadis lain, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita lihat jihad enggak ini sungguh-sungguh, wong neng dunia sungguh-sungguh, orang kafir pun dia oleh Allah dimudahkan, apalagi orang muslim ya. Nah, ini manfaat kekuatan jihad. Jadi, nomor satu, penting banget ya untuk merasakan di hati kita, jihad itu penting dalam kehidupan. Nomor satu itu kunci utama meraih sukses dalam berusaha apapun. Pokoknya berusaha sing fina dalam jalannya, apapun. Bina anak, bina keluarga, ekonomi, apapun, golek ilmu, apapun, memecahkan banyak masalah gitu loh. Kemudian dimudahkan meraih kesuksesan beruntungan di berbagai bidang kehidupan. Karena di semua itu dia berjihad begitu loh. Bersungguh-sungguh, totalitas tanpa kenal lelah, sabar dan seterusnya, mendorong segala kekuatan yang dahsyat sehingga semua kesulitan bisa terselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan. Artinya mengoptimalkan kemampuan problem solving. Salah satu ukuran kualitas orang itu kemampuan problem solving. Masalah kecil kadang-kadang seakan-akan besar, malah tambah besar. Tapi orang yang punya kemampuan problem solving, masalah besar, kecil bagi dia, gampang menyelesaikannya. Nah, kalau jihad itu ada dalam dada kita, maka dia akan mendapat kekuatan ilahiyah yang membukakan jalan-jalan keluar yang baik bagi kesulitan yang dihadapinya. Lanahdiyanahum subulana. Nah, tadi ya di dalam surat tadi, dia selalu berupaya mencari ilmu yang terbaik, berupaya menunaikan amanah yang terbaik tuntas sehingga kredibilitasnya berkembang pesat. Kredibilitas itu penting bagi kehidupan kita. Ya. Dia merasa hatinya tenang, penuh semangat, pantang menyerah. Inilah yang kadang orang nggak ya, tidak merasa takut, ragu-ragu, tidak bersedih hati. Tugas suci yang mulia, karena tugas suci yang mulia yang diembannya dan wajib menunaikannya. Jadi orang berjihad itu pantang, dia itu sedih malah. Kalau ada kegagalan dia evaluasi, mungkin gurung ilmunya gurung nutup dan sebagainya. Mungkin aku jek malas, mungkin ada sebagian ilmu yang saya itu belum paham sehingga tidak menyeluruh dan sebagainya dan sebagainya. Ya kayak misalnya pengalaman dandani jam panjenengan itu kalau emosi kan wangel dandani dong. Gitu loh Pak. Saya dulu seneng waktu SMP itu saya buka itu yang namanya servis radio Pak. Begitu wangel jutek begitu akhirnya istirahat saya. Oh, waktu santai saya baru ndelok neno. Oh, iki ketemu Pak gitu Pak. Itu karena saking ruwetnya di situ. Contoh seperti itu. Nah, jadi begitu. Jadi berjihad itu malah hatinya semangat terus, malah tenang terus, malah dia puas. Karena begitu berjihad berhasil, dia akan
bersyukur. Wah, begitu ya. Menyuburkan, membuka pintu-pintu keimanan, keikhlasan dan sebagainya, terutama kesabaran dan keihsanan dia. Dia sabar dan ihsan, selalu berusaha untuk berbuat baik, akhirnya mendapat rahmat rezeki yang berlimpah, mendapat sukses, beruntung, hasanah dunia, hasanah akhirat. Nah, ini terakhir karena aspek manajemen, kiat memupuk jiwa jihad. Masukkan di dalam diri kita mulai sekarang, apapun. Karena jihad itu tidak berorientasi pada hasil semata, tapi prosesnya itu yang diganjar oleh Allah. Nabi Ibrahim berjihad sungguh-sungguh, dia menegakkan gitu, taruhannya apa dibakar pun ya wani. Taruh apa dia kon beleh anaknya karena sudah berkali-kali dia mimpi sampai digoda setan balang jurung, akhirnya dia begitu dia sungguh-sungguhnya, padahal ini terjadi pertarungan luar biasa dalam hatinya. Ini kan perintah paling gendeng sedunia gitu kan, sampai sekarang ini kan, tapi dia sudah betul-betul menjadi kekasih Allah, segala perintah apapun dilakukan. Begitu dia mau ngek gitu, kesungguhannya sudah terbukti. Maka sebetulnya pengalaman yang banyak, kita ini sering putus asa, sering agak malas, sering agak lendor manakala ada hambatan. Padahal Allah akan memberikan kekuatan ilahiyah manakala kesungguhan kita ini sampai mentok. Kayak Nabi Ibrahim tadi loh, wes betul-betul begitu, ternyata sing dibelah duduk Ismail tapi domba yang besar. Loh begitu. Di banyak hal gitu ya. Nabi Daud wis entek karek sithik. Sopo? Kata siapa? Banyak yang menang orang yang sedikit dengan orang banyak. Ya Allah, ridhoilah kami, saksikanlah bahwa kami berjuang di jalanmu. Wes ngono. Musuh sitok Nabi Daud tok aja, panglima raksasa besar mati, musuh ketapel ya. Nah, jadi seperti itu. Karena kesungguhannya gak ono sing diwedeni ya apa. Allah itu luar biasa segalanya. Mbuh apa ae ya bisa aja, tapi dia sudah berlatih sungguh-sungguh itu melintang itu pakai ketapel itu. Bukan baru kemarin sore kayak begitu. Sehingga dia terlatih sama ndonga mabuk di titik kunci itulah kena buato. Musuh watu sak meni buanter ya pecah. Itu Pak, latihannya aja nggak begitu kan gitu Pak. Mati langsung dia, tugel kepalanya diangkat ngono mblayu kabeh. Anak buah keder. Musuh ketapel mati rajane. Apa nih gak nanti wong perang mesti jago-jago kabeh, mblayu, akhirnya menang. Jadi itulah, dan akhirnya dia dapat barokah menjadi raja. Jadi seperti itu. Nah, ini ya pastikan yang kita lakukan itu berada di jalannya. Pastikan. Ini aku mau silaturahim, niatnya apa itu? Mau ke masjid, niatnya apa itu? Mau apa? Mau kajian ini, niatnya apa? Wes. Sebab jangan sampai kita terbiasa sakarepe dhewe mbuh ya apik mbuh elek pokoke tak lakoni. Nu amplop gitu. Wes edarno ya amplop ya kemana-kemana ben nanti menang aku ya. Kowe tak kasih amplop iki dibuka oleh 1 juta, Pak. Amplope kon ngedane 30 apa misalkan 1000 gitu kan. Wih, itu untuk ben menang nyogok milih iki tak kasih amplop. Ini bukan di jalannya Pak, cilaka gitu Pak ya. Wong curang itu. Nah, jadi harus dipastikan bahwa yang kita lakukan itu berada di jalannya. Fisabilillah. Nomor 1 itu. Karena dari situlah kita bisa tidak tergoncang oleh godaan. Penting ini. Saya sudah berkali-kali ngelakoni di tempat yang sulit, saya tetap bertahan Pak. Wes gak apa-apa gitu. Gak paten bagi saya gitu loh Pak. Yang penting saya jangan seperti itu gitu loh Pak. Berazam yang kuat, niatlah kuat. Ya Allah, aku melakukan di jalanmu ya Allah. Niatnya harus kuat, penuh keikhlasan. Maka simbol yang paling saya senang itu sa'i. Siti Hajar gitu loh, wes ilmune bodoh, wong negro kasarane hitam, ya toh.
dia memang sebelumnya pembantunya Nabi Ibrahim itu kan, hanya dikawin begitu Ismail nangis bolak-balik susune wis gak metu dan sebagainya, wis ngerti gak ono banyu tapi dia tetap usaha. Wis ya Allah, piye caramu ya Allah, Engkau maha segalanya, kalau Engkau memang menghendaki kami mati ya tak terima, yang penting aku berusaha. Dia gagal dapat banyu, tapi Allah memberikan jalan keluar yang tidak dinyana-nyana. Itu kalau 7 kali itu, kalau semua ahli tafsir sepakat kalau itu bisa berkali-kali, disimbolkan 7 kali. Jadi begitu, Allah gampang Pak. Pukulan watu cur zaman Nabi Musa, metu roras itu, metu rolas barangnya. Waktu sing tutuk gitu piye kok iso metu ngono misalnya gitu ya. Allah dilawan, Allah itu segalanya. Karena Allah kekuatannya tanpa batas. Kenapa kita umat muslim ini tidak memancing kekuatan dia? Caranya mancing itu padahal gampang. Mendekatlah kepada Allah, lakoni tuntunannya. Itu berarti memancing segala kekuatan kepada kita. Janji Allah loh ya. Dan Allah maha segalanya, gampang bagi Allah. Jadi tadi itu gak oleh apa-apa, wis meh mati kasarannya, ambekane wis entek ya, belayu sana belayu sini. Nggak tahu nih lagi kok curcar. Bayi ini nangis so, ngecur itu Pak, ono banyune yang sampai sekarang regane masalah larang banget itu. Ya 500.000 per galon itu masal. Iku laris setengah mati. Wadang kentekan bingung boleh Pak. Ya gitu ya, karena dibatasi itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, berjuanglah sungguh-sungguh sekuat tenaga, pantang lelah, pantang putus asa. Ya, setelah azam ini, ya, itu didorong oleh karena ini berada di jalannya. Untuk pahala akan disertai oleh Allah. Maka sempurnakan terus mencari ilmu. Karena setiap kesulitan kuncinya ada di ilmu. Mungkin kita gurung lengkap, mulai tanya aja ke yang bidangnya, misalkan masalah apa snack, masalah apa, tanya ke orang yang punya ilmu bagaimana cara izinnya, caranya apa dan sebagainya. Jangan lupa berdoa, bersedekahlah, berikan sesuatu. Ini mancing kekuatan Allah, membukakan kemudahan Allah. Berdoa juga begitu, bertawakallah. Percayalah bahwa Allah maha segalanya, titik, gitu aja. Akan membantu kalau kita sungguh-sungguh. Sambil lalu berzihad, bersabarlah. Terus menerus konsisten melakukan jihad itu, berusaha yang terbaik sampai yang diharapkan cita-citanya tercapai. Kalau perlu gunakan proses manajemen plan, do, check, action. Rencanakan yang baik, laksanakan dengan baik, ceken wis bener, wis selesai atau wis tunai, wis betul-betul sukses enggak. Kalau belum, lakukan action perbaikan, plan, do, check, action. Ini terjadi perbaikan terus menerus, karena di dalam konsep jihad nggak bisa serta-merta sak menit, sorong menit, sedino musdadi, itu nggak bisa. Apalagi kalau berjuang bangun negara, wangel. Rasulullah aja 13 tahun belum banyak berhasil di Mekah, walaupun nanam pondasi, tapi setelah di Madinah 10 tahun bisa menguasai semua. Jadi itu, bersyukurlah, jok lali bersyukur, karena kalau enggak digoda setan, lo berhasil, wah itu gara-gara aku. Jangan Pak, karena itu semua tuntunan itu ada contohnya di Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu begitu berhasil sana, bisa menguasai sana itu, selalu ndongane Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta wali walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, bersyukurlah kalau sudah tercapai, dan istiqomahlah, teruslah berjihad di jalannya. Nek kulino berjalan berjihad di jalannya, maka dia akan terbiasa untuk berada di jalan yang lurus, jalan yang penuh kenikmatan. Sing jenengan wacot bolak-balik toh di Al-Fatihah. Jalan lurus itu adalah jalan yang diberikan oleh kenikmatan-kenikmatan. Ngaten sih, maka akan semakin cetha welo-welo dalam hati kita. Ini salah, ini bener. Sing salah gak tak lakoni karena percuma aku jihad di dalam setan. Sing apik tak lakoni karena beruntunglah orang berjihad di jalannya dan akan diberi kemudahan-kemudahan. Cukup ya? Nah, monggo silakan.
Karena waktu kita udah nggak banyak ya, kita akan open untuk pertanyaan. Satu aja pertanyaan mungkin. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ada yang ditanyakan? Nggak jelas atau gimana ini? Kayaknya ini udah jelas sekali deh satu tanda. Udah jelas semua ya, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Oh ya, ini ada satu pertanyaan di sini. Monggo buka sini. Pokoknya mulai bawa oleh-oleh jihad gitu ya. Jihad itu duduk ngebam sana aja. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, kita dapat ilmu jihad. Kami akan menanyakan ini terkait dengan keluarga saya, yaitu saudara kakak sepupu itu waktu itu sebagai pendidik, dia ngajarin di Probolinggo. Setelah sampai purna jihadnya kan termasuk sudah lama ya Pak, itu sakit dan sakaratul maut. Saat itu saudaranya selalu menuntun dengan cara muslim karena beliau juga sudah haji. Tapi saat kita pulang malam-malam itu adiknya yang agamanya non muslim justru menuntun kakaknya dengan cara non muslim, yaitu Kristen. Apakah itu termasuk masih istilah jihad yang nanti mendapat rahmat Allah, hasanah di dunia dan akhirat, apa tidak ya Pak? Pertanyaan saya itu mengajar di saudara-saudaranya. Terima kasih. Ya. Baiklah, itu biar tidak kena fitnah, memang harus jelas, harus dikelirkan. Apa memang betul dia menuntun terus kemudian orang itu terus Mengikuti. misalkan nyuwun sewu dia menyebut Yesus gitu. Nah kalau iya, ya itu semua perjalanan hidupnya biasanya ditutup di tempat dia nanti akan itu. Tapi karena kita tidak tahu, sebaiknya tidak dikembangkan. Ya Allah lah, wallahu a'lam gitu. Tapi di dalam kebiasaan, di akhir-akhir itulah yang menjadi titik tumpu. Maka salah satu doa kita husnul Khotimah. Jadi seperti itu. Nah, salah satu tanda-tandanya husnul khotimah itu dia mengucapkan syahadat, la ilaha illallah wa syahadat bisa, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu bisa dijamin. Maka kalau orang biasanya demam, biasanya malah musik dang 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 dang, angel kok dadi la ilaha illallah. Tapi semuanya itu kan kita serba nggak tahu. Apakah yang dilakukan itu jihad beneran atau sekedar berusaha? Ingat ya, nek berusaha tok itu belum dikategorikan jihad. Berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa lelah, tanpa putus asa sampai berhasil di dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Sehingga dia gula ilmu, nggak mutungan. Kenapa? Dia selalu berusaha untuk belajar. Kok itu kok gagal? Jangan nyalahin sana sini. Oh, apa ini kono duwe sihir, tokoku disuwuk gitu ben gak payu. Nah, itu orang-orang memang cara berpikir yang enggak. Ya, langsung introspeksi aja. Mungkin kita kurang sungguh-sungguh, mungkin ilmunya kurang, mungkin itu. Tapi saya nggak berani untuk mengklaim semacam itu. Ini umumnya, sebab Allah lah yang maha tahu. Alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Jadi semacam itu, deh. Cukup? Baik, Monggo. cukup. Sudah siap ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengikuti kajian tentang manajemen jihad dengan muatan ilmu yang sangat luar biasa pada episode kali ini. Ibnu Taimiyah berkata, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai oleh Allah dan menolak yang dibenci oleh Allah. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam pada hari ini. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.